Pendengar yang budiman, dilatar belakangi dari sebuah tugas UTS mata kuliah sastra bandingan yang diberikan oleh Ibu Lina Meilinawati Rahayu, maka dari itu, dengan bangga kami mempersembahkan Clara, wanita yang diperkosa. Sandiwara ini merupakan alih wahana dari cerita pendek Clara Atawa, wanita yang diperkosa, karya Seno Gumira Ajidarma. Clara Atawa diperankan oleh Yolanda Zamzami Nurul Nisa, sang polisi diperankan oleh Farizul Kaizi, narator dibacakan oleh Ratna Alia Syahrani, penata suara dilakukan oleh Farizul Kaizi. Barangkali aku seorang anjing. Barangkali aku seorang babi. Tetapi aku memakai seragam. Dan kau tidak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Di hadapanku sekarang duduk seorang wanita. Wanita itu rambutnya dicat merah. Coklat sebetulnya. Tapi orang-orang menyebutnya merah. Padahal merah punya arti lain bagiku. Sudah bertahun-tahun aku dicekoki pikiran bahwa orang-orang merah adalah orang-orang yang berbahaya. Jadi, aku tidak perlu percaya kepada wanita ini, yang rambutnya sengaja dicat merah. Barangkali isi kepalanya juga merah. Barangkali juga hatinya merah. Siapa yang tahu? Aku tidak perlu percaya kepada kata-kata wanita ini. Meski ceritanya sendiri dengan jujur, ku akui lumayan mengharukan. Dia bercerita dengan bahasa yang tidak mungkin dimengerti. Bukan karena bahasa Indonesianya yang kurang bagus. Karena bahasa itu sangat dikuasainya. Tapi karena apa yang dialami dan dirasakannya seolah-olah tidak terkalimatkan. Wajahnya yang cantik, syarat dengan luka batin yang tak terbayangkan. Aku hampir-hampir terharu bahkan sebelum dia bercerita. Tidak pernah bisa kubayangkan bahwa manusia bisa mengalami beban penderitaan seberat itu. Tapi justru karena dia terlahir sebagai manusia. Ceritanya terpatah-patah, kalimatnya tidak nyambung. Kata-kata bertebaran tak terangkai sehingga aku harus menyambungnya sendiri. Beban penderita macam apakah yang bisa dialami manusia hingga membuatnya tak mampu berkata-kata. Maka cerita yang akan kau dengar ini bukanlah kalimatnya, melainkan kalimatku. Sudah bertahun-tahun aku bertugas sebagai pembuat laporan dan hampir semua laporan itu tidak pernah sama dengan kenyataan. Aku sudah sangat ahli menyulap kenyataan yang pahit menjadi menyenangkan. Dan sebaliknya, perbuatan yang sebetulnya patriotik menjadi subversif. Pokoknya selalu disesuaikan dengan kebutuhan. Maka kalau cuma menyambung kalimat yang terputus-putus karena penderitaan, bagiku sungguh pekerjaan yang ringan.
Suasana kantor polisi itu tampak sepi. Sang polisi dihadapi dengan laporan di hadapannya. Bertahun-tahun ia bertugas, dan hampir semua laporan itu tidak pernah sama dengan kenyataan. Hasil laporan yang ia tulis selalu disesuaikan dengan kebutuhan. Mulut Clara mulai menganga. Tanda suara akan segera keluar dari mulutnya. Air wajahnya seakan-akan menggambarkan kengerian di sana. Sebuah ingatan yang kelam segera terbuka kembali. Api sudah berkobar di mana-mana. Ketika mobil BMW saya melaju di jalan tol, saya menerima telepon dari rumah. "Jangan pulang," kata mama. Dia bilang, kompleks perumahan sudah dikepung, rumah-rumah tetangga sudah dijarah dan dibakar. Papa, Mama, Monica, dan Sinta, adik-adikku terjebak di dalam rumah dan tidak bisa kemana-mana. "Jangan pulang, selamatkan diri kamu. Pergilah langsung ke Cengkareng, terbang ke Singapura atau Hong Kong. Pokoknya ada tiket. Kamu selalu bawa paspor kan? Tinggalkan mobilnya di tempat parkir. Kalau terpaksa ke Sydney tidak apa-apa. Pokoknya selamat. Di sana kan ada om dan tante," kata mama lagi. Saya memang sering keluar negeri belakangan ini. Pontang-panting mengurusi perusahaan papa yang nyaris bangkrut karena hutangnya dalam dolar, tiba-tiba jadi bengkak. Saya ngotot untuk tidak mem-PHK para buruh. Selain kasihan, itu juga hanya akan menimbulkan kerusuhan. Papa marah-marah. Kita tidak punya uang untuk membayar buruh. Selain produksi sudah berhenti, yang beli pun tidak ada. Sekarang ini, para buruh hidup dari subsidi perusahaan patungan kita di luar negeri. Mereka pun sudah mencak-mencak profitnya dicomot. Sampai kapan mereka sudi membayar orang-orang yang praktis sudah tidak bekerja? Saya masih ngotot. Jadi, papa putuskan sayalah yang harus mengusahakan supaya profit perusahaan patungan kami di Hong Kong, Beijing, dan Macau diperbesar. Tetesannya lumayan untuk menghidupi para buruh meskipun produksi kami sudah berhenti. Itulah sebabnya saya sering mondar-mandir ke luar negeri dan selalu ada paspor di tas saya. Tapi, kenapa saya harus lari sekarang, sementara keluarga saya terjebak seperti tikus di rumahnya sendiri? Saya melaju, melewati jalan tol supaya cepat sampai di rumah. Saya memang mendengar banyak kerusuhan belakangan ini. Demonstrasi mahasiswa dibilang huru-hara. Terus terang, saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya terlalu tenggelam dalam urusan bisnis. Koran cuman saya baca judulnya saja. Itu pun maknanya tidak pernah jelas. Namun, setidaknya saya yakin pasti bukan mahasiswa yang membakar dan menjarah kompleks perumahan, perkotaan, dan mobil-mobil yang lewat. Bahkan, bukan mahasiswa pun sebenarnya tidak ada urusan membakar-bakari rumah kalau tidak ada yang sengaja membakar-bakar. Saya tancap gas, BMW melaju seperti terbang. Di kiri kanan jalan terlihat api menerangi malam. Jalan tol itu sepi. BMW terbang sampai 120 km per jam. Hanya dalam 10 menit, saya akan segera tiba di rumah. Tapi di ujung itu saya melihat segerombolan orang. Sukar sekali menghentikan mobil. Apakah saya harus menabraknya? Pejalan kaki
tidak dibenarkan berdiri di tengah jalan tol. Tapi saya tidak ingin menabraknya. Saya menginjak rem, tidak langsung, karena mobil akan berguling-guling. Sedikit-sedikit saya mengerem, dan toh, roda yang menggesek aspal itu tetap mengeluarkan bunyi ciit yang sering dianggap sebagai petanda betapa para pemilik mobil sangat jumawa. Setelah berhenti, saya lihat ada sekitar 25 orang, semuanya laki-laki. "Buka jendela," kata seseorang. Saya membuka jendela. "Cina, Cina!" Mereka berteriak seperti menemukan intan berlian. Belum sempat berpikir, kaca depan BMW itu sudah hancur karena gebukan. Aduh, benarkah sebegitu bencinya orang-orang ini kepada Cina? Saya memang keturunan Cina, tapi apa salah saya dengan lahir sebagai Cina? Saya orang Indonesia, kata saya dengan gemetar. Brak, kap mobil digebuk. Seseorang menarik saya dengan kasar lewat jendela. Saya dilempar seperti karung dan terhempas di jalan tol. Buk, saya ditempelin sampai jatuh. Seseorang yang lain ikut melongok foto itu. Oh, pacarnya orang Jawa. Saya teringat pacar saya. Saya tidak pernah peduli dia Jawa atau Cina. Saya cuma tahu cinta. Periksa, masih perawan atau tidak dia. Tangan saya secara refleks bergerak memegang rok span saya. Tapi tangan saya tidak bisa bergerak. Ternyata sudah ada 2 orang yang masing-masing memegang tangan kanan dan tangan kiri saya. Terasa rok saya ditarik. Saya menyepak-nyepak. Lagi-lagi 2 pasang tangan menangkap kedua kaki saya. Saya menjerit. Mulut saya dibungkam telapak kaki berdaki. Wajah orang yang menginjak mulut saya itu nampak dingin sekali. Berpuluh-puluh tangan menggerayangi dan meremas-remas tubuh saya. Diam lu Cina. Rok saya sudah lolos. Wanita itu menangis. Semestinya aku terharu. Mestinya. Setidaknya aku bisa terharu kalau membaca roman picisan yang dijual di pinggir jalan. Tapi menjadi terharu tidak baik untuk seorang petugas seperti aku. Aku masih harus mencatat dengan rinci. Objektif, deskriptif. Masih ditambah mencari tahu jangan-jangan ada maksud lain di belakangnya. Aku tidak boleh langsung percaya. Aku harus curiga, sibuk menduga kemungkinan, sibuk menjebak, memancing, dan membuatnya lelah supaya cepat mengaku apa maksud yang sebenarnya. Jangan terlalu cepat percaya kepada perasaan. Perasaan bisa menipu. Perasaan itu subjektif. Dan sedangkan aku bukan subjek di sini. Aku cuma alat, aku cuma robot. Tai kucing dengan hati nurani. Aku hanya petugas yang membuat laporan. Dan sebuah laporan harus sangat rinci, bukan? Setelah celana dalam kamu dicopot, apa yang terjadi? Dia menangis kembali. Tapi masih bercerita dengan terputus-putus. Ternyata susah sekali menyambung-nyambung cerita wanita ini. Bukan hanya menangis, kadang-kadang dia pingsan. Namun apa boleh buat? Aku harus terus bertanya. Saya harus tahu apa yang terjadi setelah celana dalam dicopot. Kalau kamu tidak bilang, apa yang harus saya tulis dalam laporan? Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan. Waktu saya membuka mata, saya hanya melihat bintang-bintang.
Di tengah semesta yang begini luas, siapa yang peduli kepada nasib saya? Saya masih terkapar di jalan tol. Angin malam yang basah bertiup membawa bau sangit. Saya menengok dan melihat BMW saya sudah terbakar. Rasanya baru sekarang saya melihat api dengan keindahan yang hanya mewakili bencana. Isi tas saya masih berantakan seperti semula. Saya melihat lampu HP saya berkedip-kedip dengan cepat. Tandanya ada seseorang meninggalkan pesan. Saya mau beranjak, tapi tiba-tiba selangkangan saya terasa sangat perih. Bagaikan ada tombak dihujamkan di antara kedua paha saya. Oh, betapa pedihnya hati saya. Tidak bisa saya ungkapkan. Saya tidak punya kata-kata untuk itu. Saya tidak punya bahasa. Saya hanya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk urusan bisnis. Kata orang, bahasa Cina sangat kaya dalam hal menggambarkan perasaan. Tapi saya tidak bisa bahasa Cina sama sekali dari dialek manapun, kecuali yang ada hubungannya dengan harga-harga. Saya cuma seorang wanita Cina yang lahir di Jakarta dan sejak kecil tenggelam dalam urusan dagang. Saya bukan ahli bahasa, bukan pula penyair. Saya tidak tahu apakah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit, rasa terhina, rasa pahit, dan rasa terlecehkan yang dialami seorang wanita yang diperkosa bergiliran oleh banyak orang karena dia seorang wanita Cina. Sedangkan pacar saya saja begitu hati-hati, bahkan hanya untuk mencium bibir saya. Selangkangan saya sakit, tapi saya tahu itu akan segera sembuh. Luka hati saya, apakah harus saya bawa sampai mati? Siapakah kiranya yang akan membela kami? Benarkah kami dilahirkan hanya untuk dibenci? Saya tidak bisa bergerak sampai seorang ibu tua datang terbungkuk-bungkuk. Dia segera menutupi tubuh saya dengan kain. Maafkan anak-anak kami, katanya. Mereka memang benci dengan Cina. Saya tidak sempat memikirkan arti kalimat itu. Saya bungkus tubuh saya dengan kain dan tertatih-tatih menuju tempat di mana isi tas saya berserakan. Saya mengambil HP saya dan saya dengar pesan papa. Kalau kamu dengar pesan ini, mudah-mudahan kamu sudah sampai di Hong Kong, Sydney, atau paling tidak Singapura. Tabahkanlah hatimu, Clara. Kedua adikmu, Monica dan Sinta, telah dilempar ke dalam api setelah diperkosa. Mama juga diperkosa, lantas bunuh diri. Lompat dari lantai 4. Barangkali papa akan menyusul juga. Papa tidak tahu apakah hidup ini masih berguna. Rasanya papa ingin mati saja. Dia menangis lagi, tanpa air mata, kemudian pingsan. Kudiamkan saja dia tergeletak di kursi. Dia hanya mengenakan kain. Seorang ibu tua yang rumahnya berada di kampung di tepi jalan tol telah menolong.
sudah melaporkan ini kepada pimpinanku. Lewat telepon dia berteriak, "Satu lagi, hari ini banyak sekali perkara beginian. Tahan dia di situ, jangan sampai ada yang tahu. Terutama jangan sampai ketahuan wartawan dan LSM." Peseru kantor membaukan PPO ke hidungnya. Matanya melek kembali. "Jadi, kamu bilang kamu itu diperkosa?" Dia menatapku, hanya menatapku. "Padahal kamu bilang tadi kamu langsung pingsan. Setelah apa itu? Rok kamu dicopot." Dia menatapku dengan wajah tak percaya. "Bagaimana bisa dibuktikan bahwa banyak orang memperkosa kamu?" Kulihat di matanya suatu perasaan yang tidak mungkin dibahasakan. Bibirnya menganga. Memang pecah karena terpukul, tapi itu bukan berarti wanita ini tidak menarik. Pastilah dia seorang wanita yang kaya. Mobilnya saja BMW. Seorang wanita eksekutif. Aku juga ingin kaya. Tapi meskipun sudah memeras dan menerima sokongan dari sana sini, tetap begini-gini saja. Dan tidak pernah bisa kaya. Naik BMW saja aku belum pernah. Aku memang punya sentimen kepada orang-orang kaya, apalagi kalau dia Cina. Aku benci sekali. Ya, kainnya melorot. Dan tampaknya aku melihat baunya yang putih. Jangan terlalu mudah menyebarkan isu diperkosa. Perkosaan itu paling sulit dibuktikan. Salah-salah kamu dianggap menyebarkan fitnah. Di matanya kemarahan terpancar sekejap bahwa dia punya nyali untuk bercerita. Memang menunjukkan dia wanita yang tegar. Ia berdiri. Ia hanya mengenakan kain yang menggantung di bahu. Kain itu panjangnya tanggung, kakinya yang begitu putih dan mulus sekarang nampak telanjang. "Lebih baik kamu tidur saja di situ. Di luar masih rusuh. Toko-toko dibakar dan banyak perempuan Cina diperkosa. Siapa yang mau mengantar kamu dalam kerusuhan begini? Apa kamu mau pulang jalan kaki seperti itu? Sedangkan pos polisi saja di mana-mana dibakar." Dia diam saja. "Lebih baik kamu tidur di situ. Besok pagi kamu baru boleh pulang." Kutunjuk sebuah bangku panjang. Kulihat dia melangkah ke sana. Dalam cahaya lampu, lekuk tubuhnya nampak menerawang. Dia sungguh-sungguh cantik dan menarik. Meskipun rambutnya dicat warna merah. Rasanya aku juga ingin memperkosanya. Sudah aku bilang tadi, barangkali aku seorang anjing. Barangkali aku seorang babi. Tapi aku mengenakan seragam. Kamu tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Masalahnya, menurut ilmu hewan, katanya binatang pun tidak pernah memperkosa. Tentu saja tentang yang satu ini tidak perlu kulaporkan kepada pimpinan. Hanya kepadamu aku bisa bercerita dengan jujur. Tapi dengan catatan, semua ini rahasia. Jadi jangan bilang-bilang. Oke?